Perawatan anggrek lainnya masih lanjut di part 9. Jadi kalau misalkan penasaran silahkan ditonton. Ini udah mulai berakar lagi ya. Oke. Yang setia mantengin di Ala Kampung Channel pasti udah tahu dan ya pastinya nggak asing lagi dengan anggrek yang ini. Kenapa dibikin video lanjutan? Karena memang yang baru atau juga yang mungkin hobi terhadap anggrek, ya kalau misalkan kondisi udah mulai layu harus digimanain sih ya tanaman seperti ini, tolong disimak aja, jangan di skip videonya. Ini udah mulai di tempatku juga hampir udah 1 bulan kira-kira ya. Dan ini juga karena memang udah rontok daunnya dan ini menunjukkan akar yang seperti ini semakin rimbun. Dan kalau misalkan pengen tahu caranya seperti ini, ya mudah sebetulnya. Ini juga dibiarkan, masih batang tuanya enggak dibuang seperti video sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada anggrek Cattleya atau juga jenis Dendrobium, ya tolong jangan dibuang yang sudah tua batangnya, jadi biarkan aja. Nah ini kalau video kemarin masih subur-subur aja, masih cantik, dan ini udah mulai layu. Ini bukan karena sakit, ini memang masa berbunganya udah mulai mau layu. Dan perlakunya harus gimana sih setelah yang mungkin kondisi seperti ini? Harus dipotong atau juga hanya diperlakukan ya biasa aja atau gimana? Nah pastinya harus disimak. Ini juga di video sebelumnya udah dijelasin bahwa anggrek itu harus ditempatkan di tempat yang minim sinar matahari, tapi bukan berarti harus nggak ada sama sekali. Nanti juga kalau misalkan tanpa sinar matahari dia susah berbunga dan juga jadinya susah pertumbuhannya. Walaupun memang anggrek ya pada habitatnya dia itu di bawah pohon-pohon, tapi harus tetap ada di mendapatkan sinar matahari. Ini juga kelihatannya udah hampir semua mau rontok, dan nanti juga di akhir video ada ya cara merawatnya di kala udah memang hampir habis banget. Ini anggrek yang sangat cantik dan juga wangi. Jadi kalau misalkan yang pemula cocok banget dengan jenis yang seperti ini. Kenapa? Karena jenis ini itu nggak susah ya, gampang banget pertumbuhannya asalkan memahami ya dasarnya aja sih. Jadi jangan disamakan dengan anggrek lain karena setiap jenis anggrek juga punya karakteristik masing-masing. Nah ini untuk media tanam ya, mungkin yang baru nonton sih kebingungan media tanamnya pakai apa sih? Ya pakai arang juga udah cukup ya, khusus untuk yang pemula. Jadi agar tidak kesusahan mencari media tanam, ini juga pakai arang yang memang ya udah fermentasi, dalam artian ya enggak langsung yang masih sehari 2 hari, mungkin enggak kayak gitu, tapi harus ya hampir mungkin seminggu simpen taruh dan harus banyak disiram dengan air ya supaya ada lumut yang nempel. Ini juga ada sih tanaman yang kecil-kecil di bawah anggrek ini dan juga ada lumutnya supaya dia ya menyerupai yang di alam gitu maksudnya. Ini kalau misalkan bentukan udah seperti ini, banyak orang yang malas merawat anggrek atau juga ya mungkin kurang disukai karena penampilannya memang nggak bagus. Tapi kalau misalkan mau dirawat supaya berlanjut dan umurnya panjang, ya harus dirawat juga. Apalagi ini kan dirawat oleh manusia, jadi harus diperhatikan juga nutrisi dan juga kondisi fisiknya. Jadi kalau misalkan ya daunnya udah tua, tolong dibuang kalau daunnya supaya dia tumbuh lagi anakan yang baru. Perawatan sih kalau di tempatku ya kalau misalkan lagi ada waktu yang sewajarnya aja
periksa, takutnya ada ular karena suka banget daun anggrek yang seperti ini. Ini juga ada semprotan yang seperti ini, yang baru gabung mungkin ya kebingungan apa sih yang disemprot. Ini seperti biasa larutan micin, 2 sendok micin ditambah dengan 1 liter air, jangan terlalu banyak juga. Nah ini kalau aku sih ya cukup aja sih 1 minggu sekali, tapi kalau misalkan 1 minggu 2 kali 3 kali juga bisa. Yang penting ukuran jangan terlalu banyak supaya ya tidak berlebihan juga, karena kalau misalkan berlebihan dia itu nanti bagusnya hanya di daun aja, jadi tambah hijau. Untuk bunga sih harus diimbangi dengan adanya juga asupan matahari. Nah untuk penyiraman kalau misalkan di tempat yang agak lembab cukup seminggu sekali aja, dan kalau misalkan di tempat panas seminggu 2 kali juga cukup, karena kalau misalkan anggrek yang seperti ini terlalu lembab juga nanti takutnya busuk di bagian akar. Nah nanti kalau misalkan udah bagus anggreknya ya cukup. Kalau misalkan mau ditaruh yang seperti ini di halaman, yang penting ada asupan sinar matahari pagi sampai jam 9 udah cukup. Jadi kalau misalkan mau ditempatkan yang di tempat yang memang jauh jangkauan dari sinar matahari, ya minimal seminggu sekali lah ya. Seminggu sekali itu dikasih sinar matahari, atau juga ya disimpan di bawah pohon-pohon yang ada paparan sinar matahari sampai jam 9 pagi juga udah cukup sebetulnya. Nah untuk rawatan ya harian atau juga mingguan, kalau anggrek itu kan ya periksa ini aja sih, periksa jangan sampai ya terkena sinar matahari berlebih atau pengairan yang berlebihan juga nggak bagus. Nah ini udah mulai dipotek bunganya, ya sebetulnya masih bertahan mungkin sekitar 4 harian, tapi ya dipaksa untuk dibuang aja, dicabutin bunganya. Ya tujuannya supaya lebih cepat lagi mendatangkan anak yang baru, karena kalau misalkan dibiarkan nanti nutrisi fokus ke bunga yang udah tua dan nanti pertumbuhan atau pergerakannya makin lambat untuk ngasih anak baru lagi. Nah cukup seperti itu aja, jadi jangan dibuang pohonnya, jadi batangnya biarkan aja. Nanti kalau misalkan batang dibiarkan nanti juga akan keluar akar baru dari batang yang habis berbunga. Jadi kalau misalkan yang baru merawat anggrek yang pemula ya sederhana sih sebetulnya, dan ya jenis Cattleya ini ya patut atau juga mesti dirawat untuk yang pemula, karena memang yang rawatnya nggak yang ribet kalau si Cattleya ini. Tak lupa juga bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Kalau misalkan ada yang nanya kenapa sih pakai sarung tangan, ya ini sebagai ini aja sih, sebagai contoh kalau misalkan merawat tanaman jangan sampai ya malas karena memang kotor-kotoran. Nah untuk yang milenial ya seperti itu aja sih, sebagai safety untuk bertani, dan nggak ada kata ya untuk malas-malasan, karena memang ya asik banget untuk ya merawat tanaman hias terutama. Nah contoh ini udah mulai tumbuh akar yang baru. Nah ini sebetulnya enak banget kalau misalkan udah seperti ini, tinggal disiram pakai nutrisi micin yang seperti tadi, nanti nunggu beberapa saat juga muncul anakan lagi. Dan ini setelah proses pruning bunga. Nah ini yang nonton setia kemarin ini sempat rimbun juga bunganya, dan ini kondisi setelah berbunga atau setelah selesai berbunga. Dan ini kondisinya mungkin ya banyak orang yang gak suka melihat penampilan seperti ini, tapi bagi pecinta anggrek ya pastinya gak asing, dan ya emang harus dirawat yang seperti ini, emang berproses sih segala sesuatu juga. Nah ketika nggak ada bunga dan penampilan kurang bagus, ya kita harus sabar dan kita harus lakukan perawatan. Nah ini kenapa nggak dicabutin ya rumput-rumput kecil, sengaja biar hampir menyerupai yang ada di alam tanpa perawatan manusia. Namun kalau misalkan ya terlalu besar rumputnya ya cabut aja, dan terlihat banyak lumut di media tanam sengaja juga nggak dicabutin ya biar ada ya nuansa dinginnya juga untuk akar.
Nah, disemprot-semprot aja. Ini juga pakai air micin, namun ini bedanya ditambah deterjen sedikit. Tujuannya yaitu micin untuk nutrisi dan deterjen untuk mencegah dari semut, terutama semut hitam. Ini suka banget sih sama akar yang baru atau tunas akar yang baru. Tujuannya seperti itu. Dan ini juga daunnya ada yang udah tua berlumut dan ada yang masih baru. Nah, kelihatan yang tua berlumut juga nggak apa-apa sih, dibiarin aja. Nah, ini bekas bunga, saranin dipotong aja supaya ya nutrisi nggak terbuang sia-sia dan nggak fokus ke bekas batangnya, ke bekas bunga maksudnya ya, seperti itu. Dan kalau misalkan udah dibiarkan seperti ini, tinggal ya perawatan atau juga tinggal dipantau-pantau aja. Kalau misalkan udah seperti itu, ini juga kemarin yang seperti kokedama ini udah ngasih anak lagi. Nah, seperti ini. Jadi harus sabar karena memang berproses. Ketika seperti ini sama disemprot-semprot aja juga dengan nutrisi yang sama. Ya tujuannya supaya cepat mengeluarkan tunas baru. Kalau misalkan udah banyak anak, udah kelihatan bertumbuh, kita tinggal nunggu aja ngasih amplop bunga. Nanti juga bakalan senang kembali dan ya merasa bangga lagi karena tidak lama lagi bakal ngasih lagi bunga. Apalagi kalau misalkan nanti ketika berbunga kita harus pandai-pandai, jangan sampai ditempatkan di tempat sinar matahari atau juga di tempat yang terkena hujan berlebih. Kalau misalkan udah mau mekar bunganya, karena kalau misalkan bunganya udah mekar lalu di tempat terbuka yang terkena hujan berlebih, dia itu cepet banget layu bunganya, sekitar 2 hari juga udah layu. Beda lagi kalau misalkan saat berbunga disimpan di tempat yang ada naungan, dia itu bisa hampir 3 minggu bahkan sebulan juga bisa sebetulnya. Ini juga akarnya gondrong banget dan ini daun tua yang masih nempel, kenapa nggak dibuang? Ya karena itu cuma lumut aja sih. Nah, ini juga udah kelihatan. Nah, udah ada anaknya mau ngasih lagi. Dan keuntungannya anggrek ini kalau misalkan ngasih anak, ngasih tunas baru, kemungkinan besar 98% mungkin dia itu akan ngasih spike bunga. Namun ya seperti ini juga harus dari awal dikasih nutrisi agar nanti di anak barunya itu terkumpul nutrisi dan nanti dijadikan juga bunga. Nah, seperti itu kan. Dan ini ada tips berikut ini, oke?